Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, tim SAR gabungan mencapai lokasi warga negara asing asal Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani di kedalaman 600 meter, saudara. Korban ditemukan dalam kondisi tewas. Selasa malam, tim SAR berhasil mencapai lokasi pendaki asal Brasil yang jatuh di Gunung Rinjani karena cuaca yang tidak memungkinkan. Evakuasi korban kemudian dilakukan atau dilanjutkan pada Rabu pagi dengan metode lifting atau diangkat ke atas. Evakuasi akan dilanjutkan rencananya menggunakan helikopter dari Posko Sembalun menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat. Satu orang rescuer dari Basarnas atas nama Hafid Hasadi berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter. Dikonfirmasi dan dipastikan korban dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya terhadap korban dilaksanakan wrapping survivor. Dikarenakan cuaca yang tidak memungkinkan dengan visibility atau jarak pandang yang sangat terbatas, maka diputuskan evakuasi korban akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025. Sementara itu, saudara, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup sementara jalur menuju puncak demi mempercepat proses evakuasi pendaki asal Brasil. Penutupan jalur dimulai 24 Juni sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Seluruh akses menuju puncak Rinjani ini ditutup sementara demi menjaga keselamatan tim SAR yang bertugas. Penutupan perlu dilakukan mengingat medan evakuasi yang terjal dan tentu saja rentan terjadi longsor. Ini kita belum bisa pastikan kapan, tetapi artinya sampai selesainya evakuasi ini. Sampai selesai evakuasi, kita lihat kondisinya mungkin sudah tidak ini lagi, kita akan tutup segera. Ya, artinya ini bukan penutupan total ini Gunung Rinjani. Ini hanya penutupan pada di Pelawangan 4 sampai Summit gitu. Tapi yang lain-lain silakan danau apa silakan bisa ditutup. Tempat-tempat lain, jalur-jalur lain masih bisa. Hanya ke Summitnya saja dari Pelawangan 4 puncak, ya. Ini untuk memperlancar proses evakuasi dan untuk keselamatan pengunjung dan ini tim juga, tim evakuasi. Kita sudah bersama dengan pendaki profesional yang juga pendiri El Pala. Sudah bergabung bersama kami di studio, sudah ada Mas Dar Edi Yoga. Selamat pagi, Mas Dar. Selamat pagi, Mbak. Iya, apa kabar? Luar biasa. Ya, alhamdulillah sehat ya. Tapi sebelum kita membahas bagaimana soal karakteristik Gunung Rinjani yang kita tahu memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Sebelumnya kita akan simak bersama dulu bersama dengan pemirsa Kompas TV terkait dengan sejumlah data Gunung Rinjani. Kita akan lihat bersama, dipersilahkan kita lihat ini adalah Gunung Rinjani yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, saudara. Dan kita tahu pendaki warga negara Brasil meninggal ini setelah jatuh di area jurang di Cemara Nunggal yang kita tahu cukup ekstrim menuju puncak, saudara. Gunung Rinjani ini memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, MDPL, kemudian berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan kita tahu bersama status dari Gunung Rinjani ini merupakan gunung api aktif di mana di tengahnya ini ada danau Segara Anak, begitu ya. Kami akan rangkum syarat pendakian Gunung Rinjani berdasarkan keputusan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, kalau kita lihat, ini calon pendaki harus melakukan registrasi online pastinya melalui aplikasi iRinjani. Lalu wajib memiliki asuransi jiwa dan untuk mendaki, saudara, Gunung Rinjani, Anda ini tidak boleh sendirian. Tidak boleh sendirian. Dalam satu kelompok ini minimal harus 2 orang. Nah, khusus untuk warga negara asing tentu saja wajib didampingi pemandu ataupun guide dan juga porter lokal. Tentunya juga wajib membawa identitas diri dan surat keterangan sehat. Sebenarnya saudara, untuk jalur pendakian sendiri
kami akan berikan pemahaman kepada Anda. Ada beberapa jalur pendakian yang memang sudah dibuka. Yang pertama ada 6 pintu masuk Rinjani, tapi dari data Rinjani National Park.id memang ada 4 pintu masuk pendakian yang sering atau menjadi favorit pendaki. Yang pertama adalah melalui jalur Sembalun. Jalur Sembalun ini adalah jalur utama di mana biasanya pendaki-pendaki pemula, wisatawan-wisatawan asing ini masuk melalui jalur Sembalun. Oke. Dan yang kedua adalah sekitar 90% pendaki ini masuk melalui pintu jalur Sembalun. Kemudian ada juga jalur Senaru. Kemudian juga ada Timbahnu dan juga Aikberik. Sebenarnya juga ada Sembalun, Senaru dan juga Torean. Torean itu biasanya jalur untuk turun setelah kita mendaki Gunung Rinjani. Dan kita tahu saudara, pendaki asal Brasil Juliana Marins jatuh ke dalam jurang di kawasan Gunung Rinjani dan titik jatuhnya ini berada di sekitar Cemara Nunggal yang dikenal, kita tahu ini merupakan jalur ekstrim menuju puncak Gunung Rinjani. Kalau kita review kembali melihat data Balai Taman Nasional Gunung Rinjani di tahun 2024, di tahun kemarin, kecelakaan di Gunung Rinjani ini didominasi karena jatuh dan juga terkilir, saudara. Ada setidaknya 43 pendaki yang mengalami jatuh dan juga terkilir accident-nya. Kemudian juga ada tersesat ada 3 pendaki, kemudian karena faktor sakit juga ada 12 pendaki, kemudian ada gangguan binatang dan juga korban meninggal dunia. Sebenarnya kalau kita lihat di tahun 2025, datanya di tahun 2025 saja kemarin di bulan Mei itu ada pendaki asal Malaysia yang juga meninggal dunia akibat tergelincir di Gunung Rinjani, tepatnya di jalur Torean. Begitu ya. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kita tahu peristiwa ini banyak sekali disorot oleh dunia internasional. Gunung Rinjani punya ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, statusnya gunung aktif dan banyak sekali wisatawan, pendaki, pemula ingin menaklukkan dalam tanda kutip ya Gunung Rinjani ini. Pak, karakteristik sebenarnya Gunung Rinjani ini seperti apa? Ya, Gunung Merapi Rinjani ini kan memang salah satu destinasi yang sangat favorit bagi para pendaki. Betul. Karena bagi para pendaki kalau belum ke Rinjani itu belum mendaki gunung katanya. Iya. Namun untuk mendaki gunung apapun kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri mulai dari fisik, peralatan, dan pengetahuan tentunya. Dan untuk Rinjani sendiri sebenarnya medan yang didaki lewat Sembalun itu tidak begitu sulit. Tidak begitu terjal karena karena dia lebih landai, kemudian membutuhkan sampai camp terakhir itu sekitar 8 sampai 9 jam pendakian. Beda halnya kalau lewat Senaru. Senaru itu bisa 13 jam dan agak mutar dia. Dan sebenarnya kalau cuaca di gunung itu memang susah diprediksi. Betul. Kadang kita merasa oh cerah nih, tapi begitu sampai pendakian di atas berubah tiba-tiba. Itu bisa saja terjadi. Dan untuk Rinjani ini musim pendakiannya ya lebih baik itu ini sebenarnya musim pendakian. Di April sampai sekitar Agustus gitu ya. Itu yang paling aman, nyaman untuk mendaki di Rinjani. Memang untuk pemandangannya memang sangat indah. Paling indah lah kalau gunung-gunung yang ada di Indonesia itu ya memang Rinjani. Karena dia gunung nomor 2 tertinggi untuk gunung berapi di Indonesia. Kalau kita lihat kan ya dari krononya begitu ya, pendaki warga negara asing asal Brasil ini kan mendaki bersama dengan rombongan. Ada porter juga, kemudian ada tour guide juga, kemudian dilaporkan terpleset begitu ya, tergelincir, kemudian jatuh di pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah pagi. Begitu ya, tepatnya di Cemoro Nunggal. Nah, bisa dijelaskan Mas Dar, kawasan Cemoro Nunggal ini sebenarnya seperti apa? Ini kan kalau tidak salah sebelum akhirnya terperosok, warga negara asing ini sempat beristirahat dulu sejenak, kemudian duduk dulu di jalur pendakian sebenarnya. Saya tidak mengetahui krononya, ataukah tertinggal atau seperti apa. Nah, untuk jalur Cemoro Nunggal ini sebenarnya seperti apa? Ya sebenarnya jalurnya ini ya terbuka ya karena tidak ada pepohonan. Tidak ada vegetasi di sana. Tidak ada vegetasi. Jadi hanya hamparan pasir aja. Pasir. Iya. Pasir dan bebatuan. Bebatuan ya. Jadi kalau kita naik 2 langkah bisa kita turun jadi
ke belakang lagi. Jadi memang perlu teknik tersendiri lah untuk mendaki gunung yang pasir ya, pada pasir itu. Dan lagi sebenarnya kalau kita lihat ya dari tempat dia terjatuh, sebenarnya kan itu masih ada daerah yang luas gitu. Kenapa mesti berada di pinggir kawah? Jadi korban ini duduk di pinggir, sangat di pinggir kawah. Ya. Itu yang kemudian jadi pertanyaan kita, mengapa kemudian tidak ke tengah begitu untuk mengantisipasi peristiwa semacam ini terjadi? Ya. Kalau saya melihat atau menduga ya, karena keindahan Rinjani ini pasti orang akan berupaya untuk mencari spot atau angle untuk mengambil gambar. Mungkin saja dia selfie atau apa, kemudian terjatuh ke belakang. Bisa saja seperti itu. Banyak inilah faktor yang membuat kenapa dia mesti duduk di pinggir kawah. Padahal kan masih ada. Iya, memang jalur sangat besar. Kalau kita lihat ya, pemirsa Kompas TV di foto ini kan memang sebenarnya ini daerah Cemoro-Nunggal dan sebenarnya di sebelah sana itu masih bisa untuk duduk ya di tengah-tengah ini. Tidak terlalu pinggir ya. Memang sebaiknya ketika beristirahat itu tidak terlalu di pinggir. Betul. Dan kalau misalnya ada di pinggiran sini kan, kalau dia pas kehilangan kesadaran atau apa kan bisa aja ngejeblak ke belakang. Betul. Nah, tapi kalau saya sih menduga fisiknya ini kan seorang petualang. Petualang ya menurut saya ini faktor karena kesalahan sendiri, karena abai. Itu menurut saya, pendapat saya. Oke, kalau kita lihat ini kan konturnya ini kan berpasir dan juga berbatu begitu. Apalagi ketika korban ini sempat untuk izin istirahat. Oksigen di atas sangat tipis begitu ya. Mungkin saja sempat pusing dan segala macam, itu kita masih dugaan begitu ya. Apa yang perlu diperhatikan sebenarnya sebagai pendaki gitu ya ketika kita ingin naik gunung begitu ya, apalagi ini Gunung Rinjani nggak main-main begitu ya, salah satu gunung yang bisa dikatakan ekstrim juga begitu ya jalurnya. Apa yang sebenarnya harus dipersiapkan selain persiapan misalkan standar lah, senter, tali, logistik dan segala macam gitu ya, tapi secara fisik, secara mental, pengetahuan soal Gunung Rinjani apa yang harus dipersiapkan sebenarnya? Yang utama adalah fisik. Kita harus mempersiapkan diri betul dengan berlatih. Apakah itu jogging atau naik turun tangga itu penting. Betul. Karena minimal seminggu. Iya, dalam seminggu itu paling nggak 3 kali ya, paling tidak. Karena kita aja untuk mempersiapkan sebuah pendakian, biarpun kita sering mendaki, tetap aja kita tetap harus berlatih. Berlatih membiasakan kaki ini untuk naik dengan cara naik turun tangga. Fisik itu adalah hal yang utama. Kemudian mental. Mental ini harus benar-benar siap dengan menghadapi situasi. Peralatan sudah pasti harus. Mulai dari kelengkapan diri. Dari sepatu, kaos kaki, celana, kemeja, jaket, kupluk untuk tutup kepala, itu harus. Dan proses aklimatasi untuk sebuah gunung di atas 3.000 itu penting dilakukan. Jadi kita harus penyesuaian diri karena setiap orang kan ada yang kemampuan menghisap oksigen paru-parunya ada yang bagus, ada yang butuh proses. Nah itu apalagi ketika di puncak gunung begitu ya, menuju puncak itu kan memang oksigen di atas itu tipis sekali ya. Betul. Nah nah itu tadi harus jogging dulu minimal seminggu sebelum pendakian. Ya. Selain itu apalagi? Kalau kita lihat kan itu terjatuh 6.30. Kemungkinan apakah rombongan ini bermalam dulu di Segaranak atau kemudian dari memang pos kandang sapi itu langsung naik ke atas atau seperti apa kalau dari pengalaman Anda? Ya kalau dari pengalaman kita itu biasa dari pos terakhir kita ngecamp, subuh jam-jam 3 kita itu sudah melakukan summit attacks. Nah itu memang situasinya gelap, tapi kalau misalnya dia jam 6 itu udah terang di sana, karena kan mataharinya duluan. Jadi kalau di pemberitaan ada mengatakan karena gelap segala macam, saya sih enggak ya. Enggak, karena memang 6.30 waktu Indonesia bagian tengah itu sudah memang terang dan cerah begitu ya. Dan biasanya memang di gunung itu kan waktu-waktunya adalah dari pagi sampai jam 11 siang itu memang cuacanya lagi memang bagus-bagusnya. Kemudian setelah itu bisa berkabut, berangin dan juga bahkan hujan turun begitu ya. Dan itu yang memang harus diantisipasi oleh pendaki dan termasuk juga pengetahuan yang diberikan oleh tour guide dan juga porter pastinya. Betul. Ya itu memang harus syarat mutlak ya. Kita harus mengikuti adat istiadat setempat, harus mengikuti panduan yang
sudah diberikan di pos pendakian. Yang penting itu adalah porter atau pemandunya ini yang akan membimbing seorang pendaki untuk bisa mencapai puncak gunung. Oke, sebenarnya apa ya, bisa dikatakan SOP-nya ketika ada accident terjadi di saat pendakian begitu ya. Ini kan 6.30 waktu Indonesia bagian tengah terjatuh, dilaporkan, kemudian kalau tidak salah proses rescue penyelamatan itu sekitar pukul 2 siang. Nah, ini sebenarnya bisa tidak dari pos-pos yang sebelumnya ini berusaha ada tim rescue dari pos sebelumnya untuk bisa menjangkau ke titik lokasi, atau seperti apa sebenarnya sistemnya untuk rescue sendiri? Rescue di setiap gunung itu kan berbeda-beda ya. Beda kalau misalnya kita pendakian di luar negeri itu benar-benar dikelola secara profesional. Jadi, kalau untuk di Gunung Rinjani, kalau Rinjani sendiri itu paling melibatkan dengan tim SAR setempat di bawah aja, yang masyarakat atau tim porter. Tapi kalau khusus standby ada tim SAR sendiri, saya tidak tahu di situ. Apakah ini melibatkan dari kalau saya tahu kan ini langsung dari Basarnas diambil alih kan. Jadi ya tentunya melibatkan porter setempat, itu udah pasti, atau tim pendaki di daerah Lombok. Oke, kalau kita lihat Mas Dar, ini kan di belakang Anda upaya evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR dan juga rescue begitu ya, tim SAR gabungan dengan metode lowering. Ya. Itu juga untuk turun sampai ke bawah menggunakan tali sling begitu ya, untuk bisa menjangkau, tapi kemudian ada kesulitan di sana karena medan di sana itu kan memang curam, terjal, kemudian berpasir, rawan longsor. Itu yang menjadi kendala begitu ya. Nah, menurut Anda adakah skema-skema lainnya yang mungkin bisa dicoba begitu ya? Karena memang ada menggunakan helikopter juga. Tapi kemudian ketika menggunakan helikopter, saya membayangkan di atas bawahnya pasir, apa nggak buyar atau seperti apa skemanya? Ya, kalau menggunakan helikopter kan kita juga harus melihat ketinggian jelajah sebuah heli itu kan idealnya antara 5.000 sampai 7.500 ya, masih ada oksigennya, kadar oksigennya. Kalau di atas itu kan enggak. Sementara kalau ketinggian Rinjani adalah 3.700, itu sama dengan hampir 10.000 ya, kalau 1.000 kaki. Sementara ketinggian maksimum helikopter yang aman itu kan sekitar 7.500 ya, 1.500 feet. Ya, jadi sekitar 2.000-an. Jadi kalau menggunakan evakuasi menggunakan heli sepertinya sangat sulit. Apalagi kan itu dengan dinding-dinding kawah, kemudian arah angin juga kan agak berbeda ya di situ ya. Yang aman itu ya seperti tadi. Lowering tadi dengan melakukan rappelling. Seorang tim SAR turun ke korban, kemudian diikat, baru ditarik ke atas. Itu yang paling memungkinkan. Paling memungkinkan itu. Kalau kemudian skema selanjutnya bisa tidak dari Segara Anak, kemudian itu kan tadi dari atas ya, lowering begitu. Ya. Bisa tidak kemudian dari bawah, kemudian dari ke atas? Kalau dari Segara Anak tuh jauh ininya, jalannya. Oke. Kan posisi dia jatuh dengan kalderanya itu kan agak jauh. Okay. Bukan pas di Segara Anak. Kalau pas di Segara Anak ya lebih enak. Tapi ini kan benar-benar ada di suatu tebing curam. Yang tidak memungkinkan heli juga untuk melakukan evakuasi. Ya salah satunya ya tadi, itu kan sudah dibikin juga tuh untuk angkor untuk turun, pijakan segala macam itu kan sudah disiapkan. Itu yang salah satu yang paling aman, yang paling praktis, nggak ada kemungkinan lain. Kemudian juga nanti kan evakuasi helikopternya kan paling setelah korban dibawa turun, baru diangkut dibawa ke rumah sakit. Oke, jadi memang menurut Anda, dari pengalaman Anda, memang ketika kasus semacam ini memang teknik lowering ini yang kemudian paling bisa memungkinkan. Apalagi ini sudah disiapkan semua nih. Tergantung mungkin cuaca, inilah yang salah satu faktor pendukungnya ya? Ya, cuaca itu memang namanya gunung itu kita lihat dari bawah cerah, tapi begitu sampai atas bisa aja berubah. Karena memang cepat sekali perubahan dan itu sering dialami ya. Makanya disarankan pada musim pendakian itu jangan pada musim hujan. Musim panas saja masih seperti itu ya.
Oke. Kalau kita lihat ini kan ada kecelakaan pengunjung atau pendaki Rinjani yang paling sering ini adalah jatuh terkilir karena memang kontur atau karakteristik Gunung Rinjani ini memang kan berpasir, berbatu begitu ya. Nah, apa yang kemudian pesan Anda begitu Mas Dar kepada para pendaki, khususnya para pendaki yang pemula begitu ya, baru pertama kali begitu ya, atau mungkin ya kalau baru pertama kali nggak mungkin ke Rinjani begitu ya, tapi kemudian baru pertama kali ke Rinjani, jangan sampai kemudian faktor-faktor semacam ini menjadi apa ya, menjadi kecelakaan begitu ya di Gunung Rinjani. Ya, yang pertama itu kita mendaki gunung itu bukan untuk mengejar sesuatu, kecepatan cepat sampai. Harus ditanamkan bahwa puncak gunung itu tidak akan kemana-mana. Jadi nggak usah buru-buru, nikmati aja setiap step by stepnya. Nikmati keindahan alam di sekitar sambil kita berjalan, dan jalan itu juga nggak perlu cepat-cepat. Apa yang mau dikejar? Kan tidak ada yang dikejar. Bukan lomba. Mendaki gunung itu kan bukan, ini adalah olahraga sunyi. Betul. Yang tidak ada tepuk tangan sorak-sorai ketika kita mencapai puncak. Makanya untuk apa kita harus buru-buru? Nikmati saja, ikuti arah dan kekuatan fisik. Kan yang tahu kita mampu atau tidaknya kan kita sendiri. Kemudian juga mental. Kadang kan mengalahkan ego ini yang paling susah. Makanya orang mendaki gunung itu bukan untuk menaklukkan gunung itu, tapi untuk menaklukkan dirinya, egonya, rasa malasnya, rasa capeknya, kantuknya, itu yang harus dilawan. Jadi bukan menaklukkan alam, itu enggak. Kita harus menyesuaikan dengan situasi. Termasuk juga soal jalur pendakian. Jalur pendakian itu kan yang paling common adalah dari Sembalun. Karena memang Sembalun ini adalah jalur yang paling bisa dikatakan dalam tanda kutip paling mudah, tidak terjal, lebih cenderung datar, padang savana dibandingkan jalur Senaru ataupun Torean yang bisa dikatakan bahkan disebutkan Jurassic Park-nya Indonesia. Betul. Nah, itu yang kemudian apa yang bisa dipesankan kepada para pendaki soal masuk melalui jalur mana yang memang seharusnya kalau memang merasa masih pemula dan masih belum berpengalaman, ya lewat mana, kalau mau tantangan lewat mana begitu. Silakan. Ya, kalau misalnya mau aman itu lewat Sembalun, karena saya pernah membawa teman wanita, teman kampus, mendaki Rinjani, dia sama sekali belum pernah naik gunung. Sama sekali belum pernah? Sama sekali. Kita bawa lewat Sembalun sampai puncak. Yang paling riskan itu sebenarnya adalah ketika turun. Iya, betul. Nah, kawan ini ketika turun kakinya tadi tuh kecengklak. Tergelincir, terkilir. Tergelincir enggak? Terkilir. Akhirnya kita menggendong, mengevakuasi dari atas sampai ke Danau Segaranak. Digendong. Walaupun memang kemudian ada porternya juga ya? Ada porternya juga. Kita waktu pakai itu pakai 2 porter. Oke. Terakhir Mas Dar, apa yang tadi kan apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dihindari sebenarnya ketika ingin menaiki tidak hanya Gunung Rinjani tapi memang seluruh gunung, apalagi gunung berapi di Indonesia, apa yang harus dihindari pesan Anda? Jangan melakukan pendakian di luar jalur yang semestinya. Itu harus kita hindarkan. Ikuti apa yang sudah menjadi panduan petunjuk yang telah diarahkan oleh petugas. Ikuti aturan main. Jangan kita merasa diri kita hebat, sering mendaki di mana-mana. Kesombongan itu tidak boleh ada. Kita harus memperlakukan gunung itu sebagai sebuah misteri yang kita perlu jangkau, kita lihat dengan kehati-hatian. Itu harus. Tidak boleh ada sombong. Tentu saja kita berharap proses evakuasi terhadap salah satu pendaki warga negara asing asal Brasil ini bisa membuahkan hasil di hari ini, begitu ya, bisa diangkut, dievakuasi ke atas, begitu ya, dengan cuaca yang kemudian cerah dan juga kondusif, begitu ya. Baik, terima kasih pendaki profesional yang juga merupakan pendiri El Pala, Mas Dar Edi Yoga telah bergabung bersama kami. Terima kasih, Mas Dar. Ya. Oke, saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Iran secara resmi menyepakati gencatan senjata dari Israel setelah berperang selama sekitar 2 pekan. Bagaimana caranya agar perang kedua negara benar-benar berakhir?